syarat pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, diadakan di pemukiman penduduk tengah kota. Ada di pemukiman penduduk. Kemudian tidak ini syaratnya sekarang sudah enggak relevan lagi ya, sudah banyak Jumat. Jadi dulu tuh satu daerah itu cuma ada satu pelaksanaan sholat Jumat. Kenapa? Tidak ada, karena memang Jumat itu tidak boleh ada di beberapa tempat, dipusatkan jadi satu. Cuma sekarang mau kita jadikan satu kan susah. Penduduknya kan sudah banyak. Di sana Jumat itu boleh ada di beberapa tempat. Kalau dulu tuh di antara syaratnya apa? Kalau ada di sebuah tempat ngadain sholat Jumat, kok kemudian di tempat tuh ada yang lain lagi yang nekat ngadain sholat Jumat, yang duluan yang mana? Kalau duluan yang ini, ya yang ini yang sah, yang ini tidak sah. Kalau sekarang kan sudah tidak memungkinkan. Sekarang kan mau tidak mau sudah harus mengadakan di beberapa titik, harus ada pelaksanaan sholat Jumat. Walaupun semestinya tidak afdol. Tidak usah semua masjid pakai sholat Jumat mestinya. Di sini masjid, di sana ada Masjid Riyadh. Masjid Riyadh itu kan masjid ya. Masjid Segaf, masjid. Masjid Riyadh ngadakan sholat Jumat enggak? Enggak, kenapa? Sudah ada Masjid Segaf, selesai. Nah, masjid tidak usah semua masjid ngadakan sholat Jumat. Satu daerah itu satu aja itu sudah cukup. Mestinya begitu. Tapi karena sekarang kan nggak nampung satu masjid aja, makanya bisa ada beberapa masjid. Jadi syaratnya dulu gitu. Kalau keduluan Jumat lain di tempat yang sama, maka Jumat yang ketinggalan ini batal. Kemudian syaratnya lagi sholat Jumat dikerjakan dengan berjamaah. Berjamaah 40 orang. 40 orang yang merdeka, laki-laki, baligh dan berdomisili. Empat 40 orang, baligh, berakal, merdeka dan berdomisili. Itu 40 yang dihitung tuh itu kriterianya. Paham ya? Ini yang muktamad. Sekarang kalau ada satu pabrik itu, kan pabrik kadang-kadang bukan warga setempat, tapi orang-orang yang datang dari jauh kan, bukan domisili di situ. Gimana? Berarti ikut pendapat yang mengatakan boleh sekalipun dari orang yang mukim, bukan dari orang yang berdomisili. Pendapatnya itu kayak pondok pesantren ngadakan sholat Jumat, kan rata-rata dari jauh-jauh semuanya, kan mukim semuanya, bukan berdomisili. Itu kita ikut pendapat yang kedua yang menyatakan boleh sekalipun dari orang yang mukim, bukan orang yang berdomisili. Ya. Kalau kenapa? Kurang dari 40 orang tetap jadikan adakan sholat Jumat, nanti saya itu ngulangi lagi sholat zuhur. Kenapa? Kalau madhab Syafi'i sahnya 40. Tapi kalau madhab lainnya banyak. Madhab Imam Malik itu cuma 12 sama imamnya.
Ini madhabnya Ibn Hazm, satu orang cukup, sah. Madhabnya Ibn Hazm macam-macam. Ini ada 7 pendapat bilangan. Kita kan madhab Syafi'i kan 40. Sudah ditunggu misalkan, ternyata yang datang cuma di bawah 40. Sholat Jumat tetap. Setelah itu kita ngulangi lagi sholat zuhur. Itu yang paling bagus. Di satu desa memang minoritas ya, nggak sampai 40. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. PR ya, nggak berani jawab itu. Itu ada yang mengatakan apa mungkin mesti wajib Jumatan atau enggak itu. Hukumnya kan bisa jadi khilaf nanti. Wallahu a'lam, nggak tahu. Nggak berani jawab. Ada lagi nanti pertanyaan tidak saya buka sekarang. Bahaya nih buka sekarang ini pertanyaannya. 40 orang tadi. Bahkan ada teka-teki fikih. Ini teka-teki fikihnya ya lucu ya, yang nganyel ini. Ada sebuah kasus orang berhadas di masjid, tapi yang di rumah sholatnya batal. Orang berhadas di masjid, yang di rumah sholatnya batal. Gimana gambarannya? Jadi ada orang ada sholat Jumat 40 sak imamnya. Kemudian salam semuanya, kita cuma satu orang. Mesti dalam keadaan sholat kan belum salam. Selesai salam, pulang semuanya. Yang satu orang mesti duduk tasyahud. Yang tasyahud sebelum salam kentut. Yang di rumah batal semuanya tuh Jumatannya. Kenapa? Yang sholat Jumat jumlahnya tidak sampai 40, 39. Paham tidak ini? Tidak paham, tidak tak ulangi pokoknya. Paham karepmu, ra paham ya wis. Paham? Ini tebak-tebakan fikih ini. Biasanya di kitab-kitab tertentu itu ada satu kitab namanya Ilghos, khusus untuk tebak-tebakan masalah fikih. Kapan-kapan belajar itu mau? Yang ngajar tidak mau, kesel nerangkannya itu. Nanti tiwas ngomong jenengan tidak ada yang ketawa gitu ya. Itu syaratnya mengadakan Jumat. Kemudian syarat lagi, didahului oleh 2 khutbah. Jadi 2 khutbah. Bab baru, rukun khutbah Jumat. Bawahnya. Jadi satu buku ini ya, mulai dari taklim ya. Kalau dijadikan buku, saya nyatet ya embuh. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, sebentar, kecepatan. Rukun khutbah ada 5. Yang pertama, mengucapkan pujian dengan alhamdulillah. Mengucapkan pujian dengan alhamdulillah. Jadi kata-kata harus ada kata-kata ha mim dal. Bentuknya alhamdulillah boleh, bentuknya hamdan lillah boleh. Pokoknya dari kata-kata hamdu. Kalau asyukrulillah tidak sah.
Harus alhamdulillah. Paham ya? Kemudian syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu mengucapkan alhamdulillah di dua khutbah. Di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Di kedua khutbah. Yang kedua, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kedua khutbah. Kalau seandainya ngomong rahimallahu Muhammadan, tidak sah. Kenapa? Tidak ada kata-kata sholahnya itu, sholawatnya itu kan tidak ada. Atau sallallahu alaih, tidak sah juga. Kenapa? Tidak ada kata-kata namanya Nabi kan tidak ada, cuma ada dhamir, tidak sah. Tapi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad, itu boleh, tidak ada masalah. Paham ya? Itu di dua khutbah. Kemudian wasiat takwa di dalam kedua khutbah. Harus ada kata-kata takwa, ittaqullah. Pokoknya wasiat takwa. Kemudian membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu daripada kedua khutbah. Kemudian doa untuk kaum mukminin, mendoakan kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Biasanya kan ada kan, Allahumma ighfir lil muslimina wal limat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya'i minhum wal amwat itu maksudnya apa? Yang sudah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya sampai gitu kok. Enggak ada yang protes. Pernah ada protes. Jangan wal amwatnya dihilangi karena enggak sampai kalau doakan orang mati. Enggak pernah ada. Di setiap Jumat lah kita doakan orang yang sudah meninggal. Dan ayat tadi itu kalau ada perbedaan pendapat para ulama, kalau Imam Ibn Hajar mengatakan apa? Harus satu ayat yang memahamkan. Yasin, belum bisa. Harus satu ayat yang memahamkan. Tapi kalau menurut Imam Romli, sebagian ayat enggak apa-apa, enggak usah satu ayat utuh, yang penting sudah memahamkan, sudah cukup. Sudah ada maknanya yang terkandung, sudah cukup. Itu khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Paham ya? Rukunnya khutbah ada 5 berarti ya. Alhamdulillah di kedua khutbah, sholawat di kedua khutbah, wasiat takwa di kedua khutbah. Kemudian baca ayat di salah satu. Kemudian mendoakan orang mukmin di khutbah yang kedua.